Amin. For the blessing of Allah Subhanahu wa Ta'ala, the greater are the final thesis examination today, and Honorable Pak Dwi Suherianto, and his main examiner, and his the chief examiner is Dr. Mukhlis Fakhruddin, and then the as integration advisor, and then Muhammad Asmuni Hashim for as a supervisor. And I'll thank you for the willingness and attend my examination today. So, first of all, my name. Let me introduce myself. My name is Alia Karimah Hakim. My number is 16620 113. So on the occasion, I will present about my research. Its title is the effect of pepper at the leaf extract, Peperomia pellucida as organic pesticide of mortality and development of armyworms, Spodoptera litora. And before we discuss about the research in this topic, for topic arrangement in this research, first it is introduction, second one is method, third result discussion, and the last one is conclusion in suggestion. Yes, first it is introduction, it is integration science, it is of Islam of research background, research goals, research benefit, and the scope of research. Integration science in Islam, and I use from the Quran Yasin ayah 33. It is called wa ayatullahumul ardu wal maita ahyainaha wa akhrajna minha habba faminhu yaqulun. The meaning is, and a sign of them, it is that earth we have brought it to life and brought forth from it grain and from it they eat. The ayah explained that Allah has brought everything to life on earth, and which grow plants that useful for human, such a food, stable food in the meaning it is grain. In the Indonesian, it is food, it is grain. Maybe the one is soybean of a type of food crop in Indonesia. And soybean have other use. It is for tempeh, and the second one is tofu. It is, and then the soy sauce, and then the last one is soy milk. Wherever study, it is 3.2 must be concentrated in the near for soybeans. It is third point. It is population in needs, harvest area, and the last one is pest attack. The population in needs. It is over time all the population increase to the demand for food, and then the harvest area as well as harvest area with the increase in population soybean in the converted to other function resolution the decrease in the harvest area. And the last one is what to focus on the plant. It is pest attack. The last point, it is influence the demand for soybean in Indonesia. It is pest. One of pests of the soybean crops, it is Spodoptera litora. One alternative of farmer, it is
still using synthetic pesticide. It is with Junaidi in 209. And the side effect of using synthetic pesticide, it is resistant pest, resurgation, and residue environment pollution. So, one alternative to synthetic, it is organic pesticide. Organic pesticide are type of pesticide use plant raw materials and toxic secondary metabolites that have pesticide properties. Its benefit of using organic pesticide, it is easy to decompose, non-toxic for human and non-durable residue and environmental fertility. Such a pepper elder, it is one of plant have a second toxic secondary. It is Peperomia pellicida. And then the main ingredients is a material plants is second secondary. It is Peperomia pellicida from primarily pepper. And then such a pepper elder or Peperomia pellicida have several toxic secondary metabolites. It is alkaloids, flavonoids, glycoside, saponins, tannins, and steroid. It is stomach poison for pets. It is Mulia 2010. Okay, mortality. Uh, from research purpose in this research, it is the effect of concentrate of sugar extract or pepper adler extract on the mortality of Spodoptera litura. And the second one is amount of concentration that it is most effective against the mortality of Spodoptera litura. And the third, it is the LC50 and LC95 values that affect mortality and development of amyloids. And the last one, it is the effect after application of vegetable insecticide or organic pesticide from pepper algae extract Peperomia pellicida. Benefit of this research, it is input for farmer and then community in the utilizing plan of organic pesticide. And the second one, it is knowledge of the ability of Peperomia pellicida as controller of Spodoptera litura. And then the last one is provide information that organic pesticide as an alternative pest control. Okay, the second one is method. The method, this research include research design, and then time and place, tools and materials, and then the last one is data analysis. Type of this research, it is experimental research, and time and place of this research, it is 21 September 2021 until 16 October 2021 in Ecology Laboratory, Biology Department of Faculty of Science and Technology Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. And the last one, it is tool and materials. And the tools I use refrigerator, digital balance, rotary evaporator, air measure, magnetic stirrer, steering spatula, magnet, bachelor funnel, jar, pipette, mustering cup, filter paper, and then the last one, it is using laptop. And the material I use is Peperomia pellicida exactly, and donkey leaves for the food of the pest, and 96% ethanol as a solvent base of the research of Lugenda 2018 in distilled water. And the last one is always use Spodoptera litura insect pest. In the method, first, it is propagation of rearing of Spodoptera litura larvae. It is first
Spedoptera tura insect 3 are used from Balitas Malang, and then the maintenance and propagation of Spodoptera litura larvae were carried at Ecology Laboratory, Department of Biology, the Faculty Science and Technology in State Islamic University of Malang. And then after that, we preparing of a genic pesticide solution, Simplicia, from the Peperomia pellucida. We dry it and we blend with Simplicia from Peperomia pellucida, and then macerated using 96 ethanol solvent for 24 hours, then filter using filter paper, then distillate using rotary evaporator to separate the solvent with the extract until it becomes paste. The last one it is application of Peperomia pellucida organic pesticide to the paste. It is first we preparing Spodoptera litura larva to ready to be tested, and then put into the 30 jars. In one jar it is 10 larvae. If it has been spread with the paste and accordance with the treatment with a volume of 10 milli every 24 hours, and according to Kimin and result 2002, a vegetable pesticide or organic pesticide will work optimally 24 hours after treatment. Okay, this is I use data analyze. First, it is from mortality. And percentage of pupa and percentage of imago. It is the same way. So, and then I use the data analyze. I use it from result of mortality percentage data will analyze with lethal concentrate in probit analysis to determine to know how much LC50 and LC95 values. This is the point. Research and discussion include the ratio discussion about the research. This everyone can see. There is the effect of giving pepper adder as organic pesticide, according a mortality starting a mortality star 3 and mortality 4 and 5 star larva of Spodoptera. This happened because effect of compounds contained in Peperomia pellucida extract can kill Spodoptera. It is in according with literature, namely having active compound have potential insecticide. And the result obtained by of literature, it is Peperomia pellucida contain quite a lot of metabolic compound with alkaloids, flavonoids, saponin, and then ATC. This is data of mortality. We can see the big one, the big of mortality. It is 100%, and then the 20% having 54, and then looks like that. And then so control of or 0% is treatment mortality due to improper larva selection and human error. And the third development of Spodoptera larva in the 0% of control concentration treatment has a stable caterpillar weight. It is having a normal weight, and then because the normal habit given the Spodoptera did not contain of
Peperomia pellicida extract, which has metabolite compounds that cause Sphaeroptera mortality. Meanwhile, the treatment of Peperomia pellicida extract with concentrate 20, 40, 60%, 80%, and 10%, it is more weak than control. You can see it. The normally of Sphaeroptera have weight, it is average, it is 14.8, and then in the 20 concentrate it is 10.2, and after that we can see it is so smaller than normal, I think, than control. And it is the point how much LC 50 and LT 50 values of paper adder leaf extract on mortality and development of armyworm or Sphaeroptera tura. You can see it. According to Marty, 100, 1996, it is compounds that have potential toxic compound. It is LC value of less than 1000 ppm. The higher of value, the lower the toxicity, and vice versa, in lower than LV value and higher than toxicity. And we can see it. This is according the result probably analyzed with LT and LC. We can concentrate the effective. It is LC 50 with LT 72. The result is 0.6, and LT 96, it is LC 50 with 0.3, and then after that LT 120 with 0.2, and the last one is LT 168 having LC 50 and LC 95, it is 0.103, and then the last one it is LC 95 having 0.97. It is effective. This duration education after application of organic pesticide in form of Peperomia pellicida. This the one larva formed into pupa. It is normally it is normal pupa, development pupa, dead pupa. We can see it gets smaller and then from normal pupa. This is a dead pupa, but it is abnormal for pupa. And we can see the normal concentrate in control. It is larva into a pupa is 13 days, but in 20 concentrate of Peperomia pellicida, it is 12 days, but in 40 and 60 form into a pupa, it is 10 days. But in 80 concentrate is before we have two larva, but into pupa, it is dead. And then the last one, it is who is pupa form into the imago. This is normal pupa in development imago, and then this is the last one. It is dead imago. This abnormal
really abnormal, but it is also dead, but it is normal. But in control of in normally Spodoptera tura, it is formed into a imago. It is 21 days, but in 20 and 40 concentrate, it is so smaller than normal. Similarly, in Muta'ali, explain there is observation using higher concentrate. The level of toxic compound also inhibit the development of Spodoptera tura and then of mortality. Looks like 60% have one pupa but doesn't have in imago. It is because the body of imago is smaller than cannot fly until the dies after 4 days imago formation. It is dead, it is alive in 4 days and after that it is dead. And the last one, it is conclusion and its suggestion. It is content summary of research as well as a suggestion for this research. Conclusion for this research, it is just 4. Pepper elder leaf extract has an effect on mortality against Spodoptera tura. And then the second one is pepper elder has an effect on feeding activity. There is decrease in weight of caterpillar every 24 hours, and the highest LC50 value in probabilized result of the extract of pepper elder leaf, it is 0.6339% with concentrate of 0.652% with LT 72 hours, and then the lowest of LC 50, it is 0.128% with a concentrate of 0.211 with LT 168 hours, while for the LC 95, it is LT 168 hours. First, prepare a considerable amount of feed for Spodoptera tura, and the last one is next research could measure the sectorial area of feed then eaten in Spodoptera tura. That is. Thank you very much. This is a presentation. Thank you for your attention. I'm sorry if I have a mistake. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di detik-detik terakhir ini sudah menyelesaikan skripsinya. Kenapa kok lama? Asmuninya galak gitu ya? Malam jadi belum sempat, nggak ada waktu untuk mengerjakan skripsi gitu Pak. Selesaikan dulu baru bekerja. Kalau sudah injury time gini kan ya beban prodi itu berat gitu ya, dinilai dari masa studinya ini kurang bagus. Mestinya bisa lulus 9-10 semester, ini jadinya 14. Saya sampai lupa, saya dulu nguji pun enggak ya? Nguji Pak, waktu di Sempro. Uji? Nggih, di Sempro. Kenapa? Oh, online tak? Nggih. Baik, saya nggak utak-utak yang depan, langsung aja ke metode biar cepat. Jadi penelitian ini sebenarnya pakai berapa perlakuan, berapa ulangan? 6 perlakuan dengan ulangannya itu 5 Pak. 5 atau 3? 5, sebenarnya 5. Sebelumnya kan
awalnya sebenarnya saya tuh melakukan penelitian itu 2 kali, Pak. Pertama itu saya menggunakan awalnya itu 3 ulangan tapi masih masih apa ya, mungkin ini ada human error jadi saya melakukan penelitian kedua kali di lab ekologi itu Pak. Jadi sebelumnya itu pertama kali saya penelitian itu waktu di corona itu saya coba di rumah untuk 3 ulangan, kemudian saya coba pas di lab ekologi itu di 5 ulangan Pak. Jadi ada perbandingan di antara Yang dipakai yang mana nih? Yang 3 atau yang 5? bagaimana Pak? 5 Pak. 5. Oke. Kok masih 3 ya? Terus masing-masing berapa ekor tiap 10 ulangan? Pak. Berapa? 10. 10. Betul ya? Iya. Berarti satu perlakuan berapa ekor? Satu perlakuan itu 50. 50 ya? Oke. Oke. Nah, kemudian di bahan, Oke. nanti penulisan spesies dicek aja di naskah. Bahan yang kamu pakai setelah diekstraksi bentuknya apa? Pasta, Pak. Pasta itu gimana? Pasta itu bentuknya tuh masih ada ekstrak tapi masih ada di apa namanya? Ada minyak atsirinya gitu, Pak. Pasta ini seperti apa sih? Hampir padat tapi tidak padat. Padat? Tidak padat. Bisa di cair apa padat gitu aja, Mbak? Padat, Pak. Bisa diukur pakai mili? Saya pakai gram untuk Nah, ini makanya pencairan. kamu cek nanti, karena nggak sinkron. Kalau berupa pasta, padatan gitu ya, misalnya ya gampangannya seperti pasta gigi itu ya. Iya. Bayangan saya gitu, kamu tulis pasta, beda dengan yang berupa cair larutan. Kalau larutan kamu bisa buat persentase, ketika pasta kamu gram, di sini kamu buat persen, salah. Konsentrasimu salah yang kamu buat. Sehingga dalam menulis perlakuan ini bukan persentase, tapi berapa gram per berapa satuannya, mili yang kamu pakai. Gram per mili, berapa pelarutnya. Beda ini Mbak. Ya, koreksi saya. Berarti lebih difokuskan ke gram, berapa gram dari kamu cek konsentrasi, kamu masih salah dalam buat konsentrasi. Baik, Pak. Konsentrasi itu bisa persentase, cair dalam cair. Misalnya dibuat konsentrasi, misalnya ini 20% gimana? Bukan 20%, ini kamu 20 gram. 20 gram, 20%? Itu sebenarnya untuk 10 mili, dalam 10 milinya itu 2 gram. Iya, Pak. Jadi yang kamu buat itu 100% itu kamu buat itu berapa gram? Semuanya, Pak. Jadi untuk yang 100% itu kan berarti kan tidak ada pengenceran. Jadi Berarti padatan gitu. iya padat tapi nanti Langsung kamu berikan gitu, saya oles ini di pengaruh daunnya. Mbak, jadi tidak semudah itu ya penelitian. Karena saya mau ini hidup mati dulu di sini, mulai PKL saya kerjakan. Walaupun PKL tapi paham betul karena satu balai. Kenapa harus persentase? Kenapa apa ini konsentrasinya kamu cek lagi ya. Jadi kalau 20% itu 20 mili ditambah sampai nanti 100 mili ya di itunya, nah itu namanya 20%. Kalau 100% ya semua cairan 100 baru kamu semprotkan. Jadi nggak konsisten. Kamu ini ngomong dispray, disemprot tapi kenyataannya bukan karena pasta. Kalau diperbaiki. Iya, baik, Pak. Karena kalau di bab 3 sudah salah ya salah, ini sampai belakang salah. Itu ya. Beda ini karena padatan. Nah, padatan kan dioles 100%, dan ini gimana ya? Jadi satuanmu bukan mili lagi ini karena kamu ngomong di sini 10 mili atau berapa sehingga saya tadi ada ya di naskah disemprot itu ya. Terus yang kamu berikan pakan itu berupa apa? Daun dari kedelai, Pak. Untuk kedelainya saya menanam sendiri. Gitu. Jadi nggak ada campuran pestisida lainnya. Nah, daunnya kamu timbang atau kamu hitung nilai aja? Saya samakan Pak, saya timbang, Timbang, kemudian
Terus perlakuannya gimana? Setelah dikasih daunnya dikasih itu diganti, terus besoknya dikasih lagi, Iya, perlakuan lagi. diganti Pak untuk pakannya setiap 24 jam itu. Dikasih perlakuan lagi. Iya, setiap itu soalnya Setelah 20 jam terus kasih lagi, dikasih perlakuan. iya. Waduh, ya mati semua Mbak, makanya kok. Datanya salah itu yang kamu lakukan itu metode. Kamu menurut siapa metode itu? Ini Pak, saya melihat di contoh di jurnal Pak. Jadi untuk efektivitas dari pengaplikasian itu tuh menurut Tukimin dari Rizal di halaman 37 itu menyatakan bahwa suatu pestisida nabati akan bekerja secara maksimal di 24 jam setelah perlakuan. Jadi selama 7 hari itu pakannya Kamu setiap baca enggak 24 jam. perlakuan yang saya tanyakan itu perlakuan pemberian pestisidanya. Kalau pengamatannya ini Mbak, Tukimin itu pengamatan orang Balitas. Rizal itu orang Balitas. Metodemu yang salah. Jadi perlakuan pestisida itu sekali di awal saja. Spray sekali diamati selama 7 minggu. Kalau yang kamu lakukan ini tiap hari dikasih, ya mati. Ada akumulasi. Jadi ya matinya keracunan bukan karena perlakuan awal itu. Sehingga apa yang kamu tulis itu bukan jam JSP. Tahu singkatan JSP itu apa? Jam setelah perlakuan. Perlakuannya kamu yang mana? Tiap hari kamu kasih perlakuan. Betul. Saya konfirmasi ini. Jadi kalau begitu sebenarnya salah, coba nanti dicek lagi ini tergantung pembimbingnya. Kalau dari 24 JSP sudah bisa diteliti, diambil 24 jam sajalah. Tapi ya upahnya akhirnya nggak kehitung karena mohon maaf ya, jadi beda Mbak antara sekali perlakuan yang dilakukan di Bali itu sekali perlakuan semprot atau ini, yang dulu-dulu begitu, diamati setelah itu 7 hari seperti apa. Jadi nggak disemprot lagi. Kalau yang kamu lakukan tiap hari dikasih, kan gitu kalau saya baca. Nah itu salah. Iya. Itu kan sama dengan menambahkan akumulasi, bebannya semakin hari semakin tinggi karena sudah teler dikasih lagi teler. Perlakuan begitu kalau spray ya, itu ada di Balitas itu ada namanya spray camber. Jadi 10 mili dimasukkan nanti dikabut seperti orang spray di lapangan diamati sampai 7 hari. Minggu diamati nanti sampai pupa, imago gitu. Yang kamu lakukan ini enggak? Salah ya Mbak, konsentrasinya salah, perlakuanmu juga kacau. Terus kalau dilihat rancangannya, kira-kira rancangan penelitianmu apa ini Mbak? Termasuk yang mana? Eksperimental Pak. Eksperimen kan ada, kamu kan by design, by riset. Kalau di lab itu ini penelitian termasuk yang mana? Eksperimental. Kan ada rancangan penelitian. Kalau di teman-temanmu mesti ada nanti muncul rancangannya apa? Rancangan perlakuanmu ini maka juga nggak sesuai lagi. Rancangan penelitian apa? Rancangan acak lengkap atau kalau ini acak lengkap RAL. Biar diacak gimana? Ya perlakuannya itu nggak ditaruh ini, tapi ya memang diacak perlakuanmu ini nggak kamu lakukan juga sepertinya. Ya. Coba nanti di saran ditulis itu. Nggak ada kamu. Sehingga apa dari pelakuan itu nanti bisa dari data itu dianalisis. Di data mortalitasnya itu kamu analisis pakai RAL, pakai BNJ misalnya, sehingga masing-masing pelakuan mana yang beda nyata misalnya. Kan ini datamu bagus ini kan, dengan peningkatan konsentrasi semati juga semakin bagus. Hanya juga yang ini Mbak, saya nggak paham ini persentase itu gimana sih Mbak? Tabel 1 Mbak. Itu rata-rata jumlah atau persentase. Kamu tulis persentase. Ya. Ini jadi rata-rata persentase dari semua jumlah mortalitas dari ulatnya Pak. Jadi selama 1 minggu itu maksudnya persentase dari rata-rata. Tabel 1 antara jumlah mortalitas itu apa sih Mbak? Kematian Pak. Kematian yang maksudnya bagaimana? Kematian yang terjadi karena adanya perlakuan setelah pemberian Peponia pellicida. Bedanya yang mati dengan mortalitas apa? Sama atau beda?
ulatnya mati, terus ada lagi istilah nanti satunya mortalitas. Beda Mbak. Tabel 41 itu kalau kamu menyajikan jumlah Spodoptera yang mati, itu yang mati saja. Yang mati tiap jam itu berapa? Kalau mortalitas masuk rumus. Yang mati berapa dibagi jumlah total. Ada kan rumusnya ya? Ya. Kali 100%. Itu baru mortalitas. Jadi nanti disajikan dulu jumlah itu tabel 1, yang kedua tabel 42 itu baru mortalitas. Oh iya Pak. 4.2. Tabel 4.3 kamu buat lagi tabel mortalitas yang terkoreksi. Kamu lakukan enggak? Enggak. Bagaimana Pak? Mortalitas terkoreksi. Paham enggak kamu penelitiannya? Walaupun sebenarnya boleh ini enggak kamu lakukan. Kalau kamu hanya perlakuan 0 sampai 96, kontrolnya itu enggak ada yang mati, ya apa-apa. Kontrol kan mestinya enggak mati, tapi kan bisa kontrol mati. Ketika ada kontrol mati kan berpengaruh, bisa jadi karena faktor lingkungan sehingga semua harus terkoreksi. Walaupun menurut teori ini masih rendah ya. 2 dari berapa? 2/50 itu kecil. Tapi kadang nanti juga berpengaruh. Kenapa? Karena nanti akan masuk ke Mortalitas tahap terkoreksi. berikutnya. Penghitungan apa ini? Ya termasuk nanti ke RAL-nya uji itu. Sebaiknya saya sarankan walaupun boleh ya ini kecil, tetap dikoreksi. Nanti pakai namanya Abbott formula. Kamu cari Abbott formula, entah tulisannya saya lupa, ABBOT dan misalnya rumus Abbott itu mengoreksi. Biasanya di jurnal ada ini, nanti kamu rujuk. Saya nggak ketemu bukunya, di jurnal itu muncul siapa, kamu cari. Kamu tik aja Google, ada berapa buku itu yang nulis. Sehingga nanti kontrolnya 0. Ketika kontrol 0, sehingga nanti ketika kamu masukkan uji bener nggak ini beda nyata misalnya. Nah, yang kamu uji yang apa? Kalau ngomong mortalitas ya mortalitasnya. Hanya ketika kamu mau uji karena ini persentase, datanya nanti kan enggak, biasanya persebarannya tidak normal sehingga ditransformasi ke pakai arsin kamu cari nanti ada persentase diubah walaupun hasilnya sama tapi kaidahnya begitu, harus transformasi dulu dilihat datanya normal atau tidak. Biasanya umumnya ya kalau persentase nggak normal, arsin dicek lagi, kalau bisa ini data normal baru dilanjutkan. Di SPSS kan ada yang udah data normal tidak itu, nanti pakai uji misalnya ini RAL biasa kan, uji beda itu loh Mbak, tahu kan ya, uji T kan sebenarnya itu. Iya uji T. 1W ini. Nah dari 1W nanti kalau beda lagi, kamu lanjutkan misalnya uji BNJ atau Duncan ya, Iya PNJ. jangan BNT. PNT. Kan. Nanti ketemu misalnya, beda. Tahapannya begitu. Nah kalau kamu mau menyajikan ini sepertinya kamu lucu Mbak, misalnya mati ya. Oh 50 ya, saya keliru tadi. Oh ya betul, sudah betul. Saya yang ini tadi apa? Jumlahnya yang salah 50 ya, udah betul berarti. Tuh. Terus ya itu harus datanya dibetulkan dulu Mbak. Nanti coba konsultasi ke Pak Asmuni. Ini sih coba. Yang salah ternyata nanti dicek lagi yang di depan tadi ya saya sampaikan itu. Baik Pak.
Karena di situ Mbak, data itu kan nanti baru gampang belakangan terkait data, hanya masalahnya di perlakuan kamu itu sama eh, penghitungan tadi, Hitung tadi nggih. jumlah sama mortalitas. Ini sudah betul. Coba nanti dirunut begitu dulu Mbak. Jadi di jumlah kamu ini yang jumlahnya atau mortalitasnya. Jadi kalau ini sepertinya masih jumlah ya, jumlah. Baru nanti tabel 2 itu dibuat mortalitasnya berapa, terus mortalitas koreksi, baru di nya. Konsentrasinya ini pakai berapa tadi? Gram, berapa Iya, gram? gram. Kalau 2% itu berapa gram? 20. Kalau dari 10 mili 2 gram. 2 Karena gram, 1 gram, iya sesuai literatur itu saya yang cari itu 1 mili 1 gram. 1 gram. Berarti 20 gram per miligram per gram? Gram. Per mili? Ya, Gram per mili apa gram per liter? mili, Pak. Jadi 10 mili, menggunakan 10 mili kan M1 2 gram. M2, iya jadi 2 gram. Besar. Biasanya hitungannya kan ppm part per million kalau partikel. Kalau gram, gram itu liter, gram per liter, miligram per mili. Jadi ini kan sudah ada 1000 kali. Gram per liter. Ngerti maksudnya Mbak? Iya, ya, Pak. Jadi kalau ini diaplikasikan gram per mili, nanti ketemunya liter, orang nyemprot itu kan liter. Ketemunya berapa? Wah, oke, 1000 kali nih. Mili kali 1000. Kalau dibuat miligram ini kan sudah 1000. 20.000 Mbak. Iya. 20 miligram per mililiter. Iya, 20.000 liter. Iya kan? Iya. Nah, itu coba dikoreksi. Nah, kan ini mati, ya ini matinya biasanya tuh nggak sebegitu drastis ini kalau lihat ternyata iya sampai mati semua. Karena perlakuan tadi pertama, yang kedua tadi itu kamu cekoki sampai seminggu dikasih terus ya mati. Baik, Pak. Tidak tahu nanti gimana ini. Kalau satu saja bisa dianalisis sekali aja, coba nggak popol. Nah ini soal angkatan sudah 2016 Pak Asmuni. Jadi saran saya, kalau Bika nggak paham nih, mohon maaf, bukannya saya ini ya. Tapi kalau sudah teknis ini nggak paham, Bika paling tentang tumbuhannya, alkoholit dan seterusnya. Tapi itu urusannya sebenarnya enggak. Ya kaitannya tadi itu, karena kalau di awal sudah salah nanti ya. Itu ya. Kalau misalnya hanya dipakai satu, ya udah mortalitas dengan perlakuan itu datanya bisa, ya itu aja lah daripada nanti ditertawakan. Yang malu saya Mbak, terus terang aja. Kamu ngambil dari Pak Turkimin, nanti dari yang lainnya, sudah tahu salah, karena di perlakuannya tadi yang salah. Jadi perlakuan itu sekali perlakuan. Jadi sekali dikasih diamal, jadi tidak dia. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Saya kembali ke Pak Asmi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Mbak Alia, saya ucapkan selamat ya, sudah sampai tahap ini. Baik, simpel saja pertanyaan dari saya. Ide dasarnya ini apa sebenarnya? Bagaimana, Pak? Ide dasar dari penelitian ini apa? Sebenarnya itu sih Pak, lebih ke produksi dari kedelai itu sendiri. Karena di Indonesia ini kan banyaknya banyak tumbuhan pangan yang di dalam Indonesia. Cuma karena populasinya semakin meningkat, lahan semakin menurun dan juga produksi dari kedelai itu sendiri kan semakin menurun juga. Jadi untuk itu karena adanya produksi kedelai yang semakin menurun ini, selain dari lahan maupun panen itu juga adanya pestisida. Nah ini
dari gangguan hama dan penyakit, nah terutama dari gangguan hama. Cuma di ini Pak, di di surat Al-Fil ayat 5 ini kan sudah dijelaskan bahwa daun-daun yang dimakan ulat. Jadi salah satu penyebab gagal panen selain menurun gagal panen itu tuh adanya hama penyakit. Itu sih Pak. Oke, kalau saya menangkap ide dasarnya adalah mengatasi hama penyakit, Iya, tapi kita lebih ke perspektif holistiknya. Nah, penelitian ini guide-nya adalah Al-Quran dan hadis, guide-nya ya. Nah, kira-kira ya, em, ini guide-nya apa? Atau nilai-nilai dari penelitian ini kan judulnya membuat ya ini ya, iya, membuat ekstrak daun suruhan untuk mengurangi hama atau iya. membunuh apa mengusir ini? Mengurangi Pak. Mengurangi hama. Iya. Oke. Coba bisa dijelaskan bagaimana Islam mau berbicara tentang hama di dunia ini kan termasuk dunia pertanian dan prinsip-prinsip Islam mengenai makhluk Allah yang lain ini. Ini kan juga makhluk Allah ya. Oke. Ya, silakan. Jadi untuk pertama-tama kan di sesuai Quran di surat Yasin dan ayat 33 ini kan juga dijelaskan sama Allah bahwa dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini sudah menghidupkan segala sesuatu yang ada di bumi yang mati hingga diturunkan air hingga menjadi hidup. Contohnya seperti di tumbuhan itu sendiri. Yang saya pakai ini kan tumbuhannya di kedelai untuk backgroundnya. Kemudian karena adanya penurunan panen setelah ditelusuri ternyata sesuai surat Al-Fil ayat 5 tadi yang dijelaskan pada ayat tersebut, yaitu beberapa tumbuhan yang dimakan ulat. Jadi ini ulatnya dikhususkan ke hama itu sendiri yang pemakan daun. Jadi itu salah satu integrasi yang digunakan di sini, itu tuh salah satu contoh hama yang pemakan daun gitu Pak. Oke. Jadi gini, maksud saya itu kita bicara tentang prinsip sains Islam ya. Ya. Jadi kita menggunakan teknologi dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Nah, pada topik penelitian ini nilai-nilai Islamnya masuk. Apa saja yang bisa kita tangkap dari nilai-nilai apa? Ini kan bicara tentang harmoni alam. Oke. Kemudian kita membuat pestisida tapi tidak menghancurkan alam. Kan begitu ya prinsipnya. Oke. Nah, nilai itu diperkuat. Saya tertarik ke arah sana. Ini akan menjadi produk yang bagus ya. Karena ini pestisida mengusir hama tapi tidak merusak yang lainnya. Nah, itu adalah prinsip Islam. Ada harmoni, sustainability, dan awareness-nya. Jadi nanti diperkuat di situnya ya. Baik, Pak. Nah, itu nanti ditambahkan di bab 2 itu prinsip-prinsip sains Islamnya dalam memahami siklus alam. Jadi, kan tadi sudah disampaikan, jadi Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Nah, kita memperlakukan ulat-ulat ini yang dianggap hama dan menghancurkan ini seperti apa nanti? Sebenarnya sudah disampaikan di sini, cuma nanti ditata kembali logika narasi kenapa kita termotivasi membuat pestisida nabati ya. Nah, karena pestisida nabati berarti harusnya tidak merusak alam. Oke, ini menarik. Kemudian bab 4 dari
dialog hasil penelitian atau pembahasan hasil penelitian ya. Oke. Nah, dari perlakuan ini atau treatment ini, apa hikmah yang bisa kita ambil dari sini? Salah satunya itu penggunaan makhluk Allah yang dimanfaatkan sebagai pestisida, Pak, salah satunya. Kemudian yang kedua itu untuk mengingatkan kepada manusia itu sendiri untuk mengurangi penggunaan yang dapat mencemari lingkungan dan dapat berdampak negatif di manusia itu sendiri, seperti tadi salah satu bukan kerugian ya, itu ya dampak negatif yang setelah penggunaan pestisida sintetik itu sendiri itu adanya residu, Pak. Nah, di residu dari sintetik ini kan nanti kan dari residu yang ada di tanaman itu nanti kita juga makan gitu, Pak. Jadi itu salah satu dampak negatif. Jadi itu sebagai salah satu hikmah kenapa manusia itu sebenarnya diperbaiki salah satu yang dapat berdampak negatif untuk manusia itu sendiri. Jadi salah satunya yaitu penggunaan pestisida nabati itu, karena di salah satu riset yang saya baca itu daun suruhan atau Peperomia palisida ini salah satunya bisa membantu beberapa penyakit, salah satunya adalah asam urat maupun dari penyakit kulit lainnya. Nah, jadi meskipun itu sebuah residu, jadi maupun telah dimakan dari manusia maupun di tumbuhan lain itu tidak bersifat toksik, Pak. Jadi tidak ada berdampak negatif. Gitu. Baik, jadi Satunya. hasil penelitian ini juga akan menjadi landasan dalam membuat fikih lingkungan. Jadi nanti di closing statement di temuan atau dialog penelitian di perspektif Islamnya ini ada dicantumkan konsep fikih lingkungan. Oke. Kemudian bicara tentang konsep ekologi dalam Islam. Terus hikmahnya lagi dari peristiwa ini atau dari topik penelitian ini kita bisa bertauhid dan berakhlak melalui sains. Nah, pengembangan teknologinya itu adalah bagian dari rasa syukur kita. Jadi ada sainsnya, ada teknologinya. Teknologi adalah yang ini ya, temuan terhadap pestisida nabati ya. Oke. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Pak Asmi. Terima kasih. Dan akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay.